ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Chainsaw Man episode 2. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Denji yang dikhianati sama para Yakuza dan diserang sama iblis zombie akhirnya meninggoy kepotong-potong. Tapi untungnya si Pochita iblis peliharaannya itu nyelamatin Denji dengan ngasih jantung iblisnya. Alhasil Denji pun hidup lagi dan ngamuk sama iblis zombie tersebut. Tanpa pikir panjang, dia langsung ngebantai iblis itu dan semua zombie yang ada di sana. Gak lama kemudian, para pemburu iblis pun datang dan nemuin Denji. Terus, di episode 2 kali ini, kita ditunjukin Denji dan gadis pemburu iblis yang ternyata bernama Makima itu lagi dalam perjalanan menuju markas. Makima berkata kalau sekarang tuh Denji berada di bawah pengawasannya dan dia ingin Denji menuruti semua perintahnya. Aku ingin kau menjawabku dengan iya atau woof. Aku gak butuh anjing yang berkata tidak, kata Makima dan dingin. Ngedengar hal itu, Denji pun langsung sadar kalau Makima ini adalah perempuan yang menakutkan. Padahal tadinya Denji tuh sempat tertarik sama Makima gara-gara wajahnya yang cantik dan sikapnya yang lembut ke Denji. Bahkan dia gak nyangka bakalan diperlakukan seperti layaknya anjing beneran. Terus tiba-tiba aja perut Denji berbunyi. Kayaknya dia tuh kelaparan. Makima lalu ngajakin Denji buat mampir makan terlebih dahulu dan dia akan mentraktir Denji sepuasnya. Bahkan Makima juga ngasih pakaiannya ke Denji biar gak telanjang dada. Ngedapat perlakuan kayak gitu, Denji yang gak pernah dibaikin sama cewek pun langsung baper. Apalagi menurutnya Makima itu benar-benar cantik. Mereka pun lalu mampir ke kedai ramen dan udon. Setelah mesen makanan, tiba-tiba Denji langsung lemes. Kayaknya dia tuh udah banyak kehabisan darah karena pertarungan tadi. Maafkan aku. Soalnya gergajinya tadi juga memotong tubuhku, kata Denji menerangkan. Makima pun ngerasa penasaran kenapa kok Denji bisa berubah menjadi setengah iblis kayak gitu. Akhirnya Denji pun bercerita tentang Pochita, anjing iblis yang pernah menjadi temannya, dan gimana dia mengorbankan jantungnya demi menyelamatkan Denji. Makima pun percaya sama semua perkataan Denji itu. Karena Makima sangat pede dengan penciumannya. Dan dari penciumannya tersebut, Makima bisa tahu kalau Pochita sahabat Denji itu masih hidup di dalam diri Denji. Benarkah? Wah, itu hebat sekali. Tapi tiba-tiba aja Denji kembali pingsan. Dan saat siuman dia langsung panik nyariin udon pesanannya. Kayaknya Denji ini tuh udah benar-benar pengen ngerasain udon untuk pertama kali dalam hidupnya. Makima lalu bertanya apakah Denji masih kuat untuk makan udon itu sendirian atau enggak. Ngedengar pertanyaan Makima tersebut, Denji pun langsung manfaatin situasi itu. Dia pun pura-pura gak kuat makan sendiri biar bisa disuapin sama Makima. Ayo buka mulut. Perintah Makima. Wuff. Jawab si Denji kesenengan. Habis itu, Denji pun dengan bedanya nanya tipe pria yang disukai sama Makima. Dan Makima tanpa ragu ngejawab kalau dia tuh suka sama cowok yang kayak Denji. Denji pun langsung kaget dong. Dia gak nyangka Makima bakalan ngejawab kayak gitu. Alhasil, sesampainya di kota si Denji ini cuma bengong doang. Kayaknya dia udah benar-benar kebaperan sama sikapnya Makima yang dingin-dingin manja itu. Hehehe, aku juga menyukaimu Makima-san, kata Denji sambil tersipu malu. Tapi kayaknya Makima gak dengar perkataan Denji itu karena mereka udah sampai di markas Devil Hunter cabang Tokyo. Makima ngasih tahu kalau bagian keamanan pabrik kayak mereka ini paling banyak keuntungannya. Karena mereka sering dapat jatah uang saat liburan. Tapi Denji kayaknya gak peduli sama hal itu. Dia cuma mikirin cara biar bisa lebih dekat sama Makima. Yos, kalau kami sering kerja bareng, pasti aku bisa semakin dekat sama dia, batin Denji dan yakin. Tapi pas sudah sampai kantornya Makima, Denji malah dipasangin sama salah satu bawahan Makima yang bernama Aki Hayakawa. Dia bekerja 3 tahun lebih dulu. Jadi kamu bisa memanggilnya senpai, kata Makima. Denji pun langsung nolak. Karena dia cuma pengen kerja sama Makima. Tapi Makima ngeyakinin Denji kalau dia bisa bekerja dengan baik, pasti cepat atau lambat Denji bisa bekerja bareng sama Makima. Akhirnya Denji pun pasrah dan ikut patroli bareng Aki. Dan dalam perjalanan, Denji sempet-sempetnya nanya ke Aki apakah Makima tuh udah punya pacar atau belum. Ngedengar hal itu, Aki pun langsung emosi dan menghajar Denji di tempat sepi. Kayaknya dia gak senang sama sikapnya Denji yang menganggap kalau pekerjaan sebagai Devil Hunter itu cuma main-main aja. Teman-temanku yang bekerja di sini banyak yang tewas dengan sia-sia. Sedangkan kamu menerima pekerjaan ini cuma karena ingin mengejar Makima-san aja kan? Tanya Aki dengan dingin. Pingpong, benar sekali. Jawab si Denji kayak gak punya dosa.
Aki pun lalu menyuruh Denji untuk pergi dari hadapannya dan akan ngomong ke Makima kalau dia udah lari gara-gara ketakutan melihat iblis. Tapi waktu Aki lengah, Denji langsung nendang telur sakti milik Aki dengan mantap. Denji pun balik menghajar Aki berkali-kali tepat di telur saktinya. Denji lalu ngomong kalau dia nggak akan meninggalkan pekerjaan Devil Hunter itu karena berkat pekerjaan tersebut, dia bisa makan enak dan dekat dengan cewek cantik kayak Makima. Aku tak peduli jika harus mati, aku akan tetap melakukannya, kata Denji yakin. Aki yang gak terima itu pun langsung berdiri untuk kembali menghajar Denji. Tapi lagi-lagi Denji berhasil menghajar telur saktinya. Dan kali ini Aki pun pingsan. Singkat cerita mereka pun balik ke kantor dengan babak belur. Tapi kayaknya Makima gak peduli kalau mereka berantem dan tetap naruh Denji di timnya Aki. Makima pun ngasih tahu kalau Denji ini memiliki kekuatan untuk berubah menjadi iblis. Jadi dia harus mendapatkan perlakuan khusus. Untuk itu Makima pun nugasin Aki buat mengawasinya. Jadi jika Denji berusaha untuk mengundurkan diri atau nggak patuh, maka dia akan kita lenyapkan dan dianggap sebagai iblis biasa, kata Makima. Ini berarti Denji terikat kontrak sampai mati dengan Makima dan Devil Hunter. Mau nggak mau Aki pun menuruti perintah Makima itu dan ngebawa Denji ke rumahnya untuk tinggal bersamanya. Dan lagi-lagi di tengah jalan Denji kepikiran mesum tentang Makima. Aduh, aku pengen melukin Makima lagi. Aki pun langsung kaget. Dia benar-benar gak nyangka kalau anak sialan kayak Denji itu pernah melukin Makima. Habis itu Denji pun akhirnya tinggal bareng sama Aki di apartemennya. Keesokan harinya, Aki dan Denji mendapatkan panggilan untuk memusnahkan seorang Finn. Nah, Finn sendiri adalah mayat manusia yang udah diambil alih sama iblis. Jadi kepribadian dan sifatnya tuh udah benar-benar berbahaya kayak iblis. Dan ciri khususnya adalah mereka punya kepala yang sangat mencolok. Setelah nemuin Finn itu, Aki pun langsung nyuruh Denji buat membunuhnya. Dia juga merintahin Denji buat berubah menjadi iblis. Kayaknya Aki penasaran sama kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Denji. Tapi si Denji gak nurutin perintah Aki tersebut dan malah ngebunuh Finn itu dengan menggunakan kapak biasa. Denji beralasan kalau dia berubah menjadi iblis, maka Finn itu bisa terbunuh dengan sadis dan tercincang-cincang menjadi kecil. Selain itu, aku juga ingin mengakhirinya tanpa rasa sakit, kata Denji. Aki pun langsung emosi. Dia gak pengen Denji punya perasaan iba terhadap Finn. Aki ngomong kalau udah banyak rekan-rekannya yang mati gara-gara ulah Finn dan iblis. Bahkan seluruh keluarga Aki sendiri dibunuh oleh iblis di depan matanya. Dia ingin para iblis dan Finn itu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Semua orang di sini sangat serius, kecuali kamu. Apa kau berniat berteman dengan para iblis itu? Tanya Aki. Denji pun ngejawab kalau dia gak masalah berteman dengan para iblis karena gimana pun juga dia tuh gak punya teman satupun. Aki yang udah malas berdebat sama Denji itu langsung pergi meninggalkannya. Setelah Aki meninggalkan kamar itu, si Denji pun langsung mengut majalah dewasa yang berserakan di sana. Ternyata si Denji tuh ogah berubah ke mode iblis cuma gara-gara majalah itu. Dia gak pengen majalah dewasa tersebut kotor gara-gara kena cipratan darah. Habis ngambil salah satu majalah itu, Denji pun melihat para Devil Hunter yang berada di sana. Dia pun sadar kalau mereka ini tuh punya tujuan masing-masing. Contohnya Aki yang pengen balas dendam karena kematian keluarganya. Tapi si Denji ini masih bingung sama tujuannya yang sebenarnya. Kalau untuk makan enak dia udah dapat, jadi dia tuh pengen punya tujuan lain yang lebih keren. Akhirnya setelah mikir-mikir dengan serius, Denji pun ngedapetin tujuan barunya, yaitu pengen bisa grepein boba cewek. Boba cewek? Yup, sekalian gak salah dengar kok. Walaupun absurd, tapi ternyata keinginan mesum si Denji itu udah tertanam dari dulu. Tapi ya karena si Denji ini cuma bocah kere, jadinya mimpi itu cuma diangan-angan doang. Bahkan saat menghadap Makima, si Denji ini cuma fokus ke bobanya Makima aja. Aduh, udah gak ketolong nih guys. Nah terus, kali ini Makima mau ngenalin Denji ke partner barunya. Makima ingin Denji berdua dengan orang ini untuk melakukan patroli-patroli harian. Dan kebetulan orang tersebut adalah seorang Finn. Hai manusia, cepat sujud di depanku. Teriak seorang cewek yang tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Ternyata itu adalah Power, gadis Finn partner barunya Denji. Hah? Power? Emangnya Finn bisa jadi Devil Hunter? Tanya Denji protes. Tapi begitu ngeliat bebannya si Power yang lumayan gede, Denji pun langsung diem dan gak jadi protes. Ya terserah aja deh. BTW, senang berkenalan denganmu. Hehehe. Sapa si Denji dengan wajah mesum. Habis itu Makima pun ngasih tahu kalau divisi mereka ini adalah divisi eksperimen. Jadi kalau hasil kerja mereka kurang bagus, maka kelompok ini bakalan segera dilenyapkan. Dan tentu aja nasib mereka bakalan buruk banget. Terutama buat Denji dan Power yang merupakan makhluk jadi-jadian itu. Akhirnya tugas patroli Denji dan Power pun dimulai. Dan karena tanduknya Power ini mencolok banget, jadi mereka tuh harus menghindari jalanan umum yang banyak orang.
Alhasil Denji dan Power pun harus lewat atap-atap gedung. Dan ternyata si Power ini kepribadiannya tuh benar-benar agresif dan haus darah. Tapi kayaknya Denji nggak peduli karena Power cukup seksi. Gimana ya caranya biar aku bisa grepe-grepe bubah? Batin si Denji. Terus setelah berapa lama mereka nggak juga nemuin iblis. Power lalu ngomong kalau kemungkinan para iblis itu takut sama baunya. Karena waktu jadi iblis dulu, si Power ini tuh lumayan kuat dan ditakuti. Para iblis keroco itu pasti kabur kalau mencium bauku, kata si Power. Ngedengar hal itu, Denji pun langsung sadar kalau kayaknya ini akal-akalnya si Aki. Jadi Akilah orang yang telah merekomendasikan Power untuk menjadi partnernya Denji. Dan pastinya Aki juga tahu tentang kelebihan Power itu. Si brengsek itu pasti sengaja. Dia gak mau aku beraksi dengan keren dan ingin buatku dipecat. Tapi tiba-tiba aja Power mencium bau darah di dekat situ. Dan dengan kecepatan tinggi, dia langsung melesat ke arah sumber bau tersebut. Ternyata bau darah itu bersumber dari iblis si cucumber yang ada di pinggir jalan. Power pun langsung terjun dari atap gedung sambil mengeluarkan palu gede yang terbuat dari darahnya. Dan dalam sekejap, iblis itu pun berhasil dihancurkan sama Power dengan sekali pukul. Gimana? Akulah yang berhasil membunuhnya. Teriak Power sambil ketawa mengerikan. Denji yang masih ada di atap gedung pun cuma bisa menatap Power dengan keheranan. Nah, inilah akhir dari anime Chainsaw Man episode 2.